Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda sekalian? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita bertemu lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada pertemuan kali ini di kelas 2 kita akan belajar pada bab 2, mari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Pada pokok pembelajaran kita tentang nama Tuhan Al-Hafiz, yang artinya Tuhan Sang Pemelihara. Ananda sekalian, pernahkah kalian memperhatikan hewan, tumbuhan, diri kita sendiri, langit dan bumi, seluruh isinya? Siapakah yang memeliharanya ini? Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang memiliki sifat al-wali, yang maha memelihara. Kita harus bisa meneladani Asmaul Husna Al-Hafiz. Cara kita meneladan Al-Hafiz yaitu berusaha memelihara hati, memelihara lisan, menjaga hubungan baik dengan sesama, menjaga tetap beribadah kepada Allah, menjaga diri supaya tidak melanggar larangan Allah, memelihara kedamaian bermasyarakat di sekolah antar sesama teman, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. Demikianlah pembelajaran kita tentang materi Allah Al-Hafiz. Ananda sekalian, selanjutnya masuklah kita pada materi yang kedua, Allah Al-Wali. Ananda sekalian, apakah kalian sudah tahu arti dan makna Al-Wali? Apa bukti jika Allah itu Al-Wali? Lalu, bagaimana cara kita meneladan Allah Al-Wali? Marilah kita pelajari bersama-sama materi tentang ini. Yang pertama, yakin Allah itu Al-Wali. Meyakini Allah Al-Wali adalah kewajiban kita. Kita juga harus mengetahui arti dan maknanya agar kita bisa meneladannya dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi semua makhluk dari kerusakan. Dialah juga yang menguasai dan menentukan segala macam urusan makhluknya. Apakah yang terjadi jika Allah tidak melindungi semua? Maka semua makhluk pasti akan musnah. Kedua, pengertian Al-Wali. Al-Wali artinya yang maha melindungi. Allah Al-Wali artinya Allah yang maha melindungi. Al-Wali dapat diartikan pula maha menguasai. Allah Subhanahu wa ta'ala menguasai segala urusan makhluknya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah yang kedua, ayat 257 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Yang artinya, Allah pelindung orang yang beriman, Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya iman. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah yang telah kita bacakan tadi, bahwasanya Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Maka orang yang beriman mesti meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Itulah mengapa ketika kita ingin memulai sebuah aktivitas apapun, mesti membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ketika kita beribadah, kita baca itu. Ketika kita ingin mengaji, kita juga membaca ta'awuz, dimulai dengan membaca ta'awuz dalam ibadah kita. Yang artinya
aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari godaan syaitan yang terkutuk. Kemudian dalam pembelajaran kita juga memulainya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka ketika kita memulai dengan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah akan memberi perlindungan kepada orang-orang yang beriman dari segala macam apapun yang dapat membinasakan manusia. Yang ketiga, bukti Allah Maha Melindungi. Kalian sudah tahu bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Melindungi. Bukti bahwa Allah Maha Melindungi diantaranya adalah Allah melindungi kepada orang yang beriman. Allah juga memberi petunjuk kepada orang yang beriman. Di dalam Al-Quran, surah Al-Fatihah, surah yang selalu kita baca ketika ingin memulai pembelajaran. Surah yang selalu kita baca ketika kita ingin melaksanakan sholat. Dalam surah itu dikatakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah aku menyembah, dan hanya kepada Allah lah kita meminta, memohon perlindungan. Ananda sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Allah lah yang melindungi seluruh langit, bumi beserta isinya. kalau kita ingin melihat bagaimana matahari, matahari itu adalah benda langit yang mengeluarkan panas yang luar biasa. Andailah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak melindungi manusia dari panasnya matahari yang Allah ciptakan, maka tidak akan ada kehidupan di muka bumi ini. Bagaimana cara Allah melindungi kita di muka bumi ini dari panasnya sinar matahari? Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan lapisan-lapisan di langit, seperti lapisan ozon, seperti lapisan awan, yang dengan lapisan ozon dan lapisan awan itu mampu menyaring panasnya matahari, sehingga sampai ke kita panasnya matahari itu tadi tidak lagi membakar kulit, tidak lagi membuat kita kepanasan, tidak lagi membuat kita mati karena panasnya matahari. Begitu juga dengan tumbuhan-tumbuhan. Andai tumbuhan ini tidak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tumbuhan-tumbuhan yang kepanasan, terlalu panas, maka tumbuhan-tumbuhan juga akan mati. Tidak ada hewan, manusia, makhluk apapun yang bisa hidup di muka bumi kalau panas matahari itu tadi tidak disaring oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menggunakan lapisan ozon, juga pelindung dari awan. Yang keempat, meneladani Allah Al-Wali dalam kehidupan sehari-hari. Kalian telah mengetahui arti Asmaul Husna Al-Wali. Kalian juga dapat meneladannya dengan berbuat baik. Contohnya, melindungi orang yang membutuhkan perlindungan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Umat Islam tidak boleh meminta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Meminta perlindungan kepada selain Allah adalah berbuat syirik. Perbuatan syirik adalah termasuk dosa besar. Anak-anak sekalian, setelah mempelajari Al-Wali, maka ceritakan pengalaman dan pendapat kalian nanti terhadap materi yang telah kalian pelajari ini ya. Ananda sekalian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita harus meneladani sifat Al-Wali dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ketika teman kita membutuhkan pertolongan dan perlindungan, maka bantulah dia. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala,
yang mempelajari dan mengimani dan meneladani sifat Allah Subhanahu wa taala Al-Wali yang Maha Melindungi. Ananda sekalian, selanjutnya kita akan mempelajari tentang Allah Al-Alim. Pertama, materi kita adalah yakin Allah itu Al-Alim. Salah satu dari Asmaul Husna adalah Al-Alim. Kita mengetahui bahwa Asmaul Husna artinya adalah asma artinya nama, sedangkan husna artinya baik. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Pada kali ini, Asmaul Husna selanjutnya yang kita pelajari adalah Al-Alim. Umat Islam yakin bahwa Allah memiliki nama Al-Alim. Umat Islam harus meyakininya dengan sungguh-sungguh. Yakin di dalam hati, yakin dalam ucapan, dan juga yakin dalam perbuatan. Ananda sekalian, kita harus mengetahui arti dari Al-Alim. Apakah arti Al-Alim itu? Al-Alim artinya Allah yang Maha Mengetahui. Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang tampak maupun yang gaib, sesuatu yang ada di langit dan di bumi, sesuatu yang tertutup, tersembunyi oleh mata manusia, tetapi terbuka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengetahuan Allah adalah sempurna dan menyeluruh. Pengetahuan Allah tidak didahului oleh kejahilan. Pengetahuan yang tidak diakhiri dengan lupa. Pengetahuan Allah tidak terbatas, tidak berbatas oleh apapun, baik terbatas oleh ruang dan juga tidak terbatas oleh waktu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Innaka antal alimul hakim. Al-Baqarah. Sungguh engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Quran surah Al-Baqarah kedua ayat 32. Melalui ayat ini kita dapat mengetahui bahwasanya Allah lah yang maha mengetahui segala sesuatu, baik sesuatu yang ada di dalam lubuk hati, sesuatu ada yang di dalam pikiran. Allah mengetahui seluruhnya, baik yang tersembunyi maupun yang tertutupi. Ananda sekalian, apa bukti Allah Al-Alim? Bukti bahwa Allah Maha Mengetahui sangatlah banyak. Salah satunya adalah adanya Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran tentang segala sesuatu, sesuatu yang sudah terjadi maupun yang belum terjadi. Itu salah satu bukti bahwa Allah Maha Mengetahui. Allah juga mengetahui datangnya hari kiamat. Bagaimana gambaran kejadian pada hari kiamat, padahal kiamat belum terjadi. Semuanya telah Allah firmankan di dalam Al-Quran. Selanjutnya, meneladan Allah Al-Alim dalam kehidupan sehari-hari. Kita adalah anak yang salih dan salihah. Kita harus bisa meneladan Asmaul Husna Al-Alim. Cara meneladan Asmaul Husna Al-Alim yaitu: pertama, bersungguh-sungguh dalam mencari ilmu. Yang kedua, tidak malas dalam menuntut ilmu. Yang ketiga, tidak bersikap sombong meskipun kita pandai dan mengetahui. Yang selanjutnya,
berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan dan mengamalkan serta menyampaikan ilmu pengetahuan kepada sesama. Ananda sekalian, demikianlah pembelajaran kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.